Dan ini yang perlu kita sebagai pemimpin berani mengambil resiko dan berani menghadapi tantangan ini. Semua juga mengalami, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi saya melihat hampir semua negara di dunia mengalami, dan terjadi di Amerika, ternyata paling besar Amerika terkena dampaknya. Ya, dan ini sangat merubah tatanan kehidupan kita semua di dunia. Nah, sebagai pemimpin bisnis, saya mau menyampaikan next, teman-teman, layar berikutnya. Sebelumnya saya perkenalkan diri juga, saya Iim Rusamsi, Ketua Umum OKOC. OKOC ini adalah gerakan kewirausahaan, yaitu gerakan sosial untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dan kita sebenarnya target kami di OKOC bersama Coach Wulan dengan PPS, dengan para penggerak lainnya ini adalah ingin menciptakan banyak lapangan kerja di Indonesia melalui kewirausahaan. Kita punya target sampai 5 tahun ke depan ini, 5 tahun ke depan targetnya 2 juta lapangan kerja. Namun luar biasa kita dapat tantangan di awal tahun ini, yaitu pandemi COVID-19, sehingga nantinya akan lebih banyak lagi bangsa kita yang harus dibantu untuk bisa mempunyai lapangan kerja. Ya. Nah, layar berikutnya. Nah, nanti Pak Sandi akan menyampaikan. Tapi saya senang sekali ada yang menarik dan menyentil buat kita semua. Jadi banyakkan orang panik, tapi adaptasi, segera beradaptasi. Ini sesuatu yang jadi tantangan buat usaha kita sendiri, tantangan dalam kehidupan kita sendiri, dan tentu nggak ada cobaan dari Allah melebihi batas kemampuan kita. Pasti kita bisa melewatinya. Ya, next. Jadi kita sudah 1 bulan lebih di rumah nih. Jadi kalau menurut Mas Yusuf Hadi, ini sudah menjadi sebuah stay at home ekonomi. Jadi sebuah gaya ekonomi baru. Dan Pak Sandi juga bilang selalu bahwa ini adalah bukan yang temporer, bukan yang sementara. Ini bisa jadi new normal. Jadi kalau misalnya nanti pandemi ini udah selesai pun, nanti juga bisa jadi kita belajar secara online ini, Coach Wulan akan terus-menerus untuk bisa menyelenggarakan acara seperti pelatihan. Pasti akan terus-menerus, karena kita akan menjadi terbiasa, menjadi new normal. Nah, di era COVID ini ternyata juga banyak bisnis-bisnis baru, peluang-peluang baru yang bisa kita lihat. Dan juga ada juga bisnis-bisnis yang bertumbangan. Ya. Kita dengar bahwa tadi malam mulai pukul 00, semua penerbangan di Indonesia ditutup. Ya, ini lihat sebelah kiri bahwa termasuk terus bisnis pariwisata, bisnis hotel, main, restoran, semua jatuh. Ya, kita harus tetap di rumah, memesan makanan mungkin dari rumah juga. Nah, tetapi ada bisnis-bisnis yang luar biasa meningkat, luar biasa, seperti food delivery. Nah, teman-teman pasti banyak bisnisnya beralih. Ya, kata Pak Sandi tadi, beradaptasi. Akhirnya yang tadinya jualan di mana, di toko, di mall, harus jualan online. Gunakan sosial media, mau tidak mau. Saya lihat teman-teman udah banyak yang berkreatif untuk hal itu. Kemudian ada bisnis IT, ya, sangat mendukung sekali, karena kita seperti ini perlu dukungan peralatan IT atau komputer. Dan teman yang sifatnya di rumah perlu fasilitas bagaimana kita kerja di rumah, online learning juga sangat langsung meningkat permintaannya, sampai home fitness juga. Tadi kemarin saya juga ada webinar dengan Gubernur Bangka Belitung. Beliau memesan ini barbershop yang datang ke rumah. Jadi itu sangat jadi peluang juga. Dan di tengah-tengah kita lihat yang di Twin itu ya bisnis pendidikan, bisnis perbankan, agriculture, pabrikan, insuran itu juga stabil. Next ya, teman-teman. Nah, pengangguran dampaknya memang sangat luar biasa di era COVID ini.
Di Amerika lebih dari 20 juta, konon 26 juta orang mengambil benefit untuk yang mereka menganggur, unemployment. Jadi mereka langsung mengantri di tempat pengambilan benefit tersebut. Kemudian di India ada 150 juta buruh migran terdampak. Ya, ini yang migran nih, yang di luar dari India. Orang India kan penduduknya lebih dari 1 miliar ya. Nah, itu 150 jutanya migran. Di Indonesia sendiri ada 2 juta lebih PHK. Ya, tadi Ulan sudah menyampaikan bahwa di sektor formal itu lebih dari 1,3 juta PHK terjadi. Dan yang non formal, yang sektor UMKM lebih dari hampir sekitar 400 sampai 600 ribu. Suara saya gimana, Bu Ulan? Jelas? Jelas banget, bagus. Jelas ya, bagus. Ya. Dan kita tahu juga pemerintah untuk menanggulangi para pekerja yang kehilangan pekerjaan ini juga ada namanya program prakerja, yaitu yang daftar ada 2,9 juta pekerja. Luar biasa, meningkat drastis. Tidak sampai sebulan ada 2,9 juta orang mendaftar. Dan ini anggarannya yang tadinya 10 triliun, karena COVID dinaikin menjadi 20 triliun. Jadi itu juga mungkin teman-teman bisa memanfaatkan tadi yang karyawan yang tadi kena PHK dan lain-lain. Kemudian di Perancis sudah lebih dari 100.000 perusahaan yang mengajukan kompensasi, minta izin untuk bisa merumahkan karyawannya. Nah, berikutnya. Nah, saya berikan 4 tips. Jadi kita inginnya sih usaha kita bisa tetap berjalan ya, minimal bisa bertahan ya, sehingga kita optimalkan tidak sampai menyetop karyawan. Mungkin mengeluarkan setengah gajinya aja mungkin, atau dirumahkan tapi tetap bisa bekerja di rumah, dibayar mungkin setengahnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di kita usahakan. Dan itu makanya kita ingin sebagai kita pemimpin bisnis, pasti kita punya target bersama dengan para karyawan kita ya. Kemudian kita tentu juga punya role of game dengan kerja kita. Kemudian kita juga sudah punya action plan, business plan yang sudah ditetapkan dengan karyawan kita juga. Dan juga kita membantu teman-teman karyawan kita untuk berani mengambil keputusan, walaupun ada risikonya, kita dukung sebagai pemimpin bisnis. Dan yang terakhir, kita mau terlibat 100% apapun yang dari ide para karyawan ingin lakukan. Nah, makanya ada 4 tips untuk mendukung yang tadi poin-poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita mesti bersikap transparan kepada karyawan. Kondisi seperti ini, bagaimana kondisi perusahaan saat ini, bagaimana secara transparan, sehingga mereka tahu kondisi kita, dan karyawan kita tuh mereka yang paling tahu juga bagaimana bisnis kita itu berjalan. Sebenarnya mereka yang paling tahu, sehingga mereka harus dilibatkan. Mereka adalah pakar bisnis di dalam perusahaan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita transparan, sehingga mereka terpancing untuk bisa menyampaikan ide-ide cara bagaimana bisnis ini tetap bisa berputar di tengah pandemi ini. Bagaimana merestrukturisasi perusahaan supaya ide-ide itu datang dari mereka, sehingga mereka punya keterlibatan 100%, sehingga mereka punya sama-sama bertanggung jawab menjalankan ini, karena perusahaan ini rumah mereka juga, yang bisa menghidupi mereka juga. Itu yang biasa saya juga lakukan. Yang tips keduanya, next, ya terbuka untuk perubahan besar. Ini bakal banyak perubahan-perubahan besar yang akan terjadi. Kita akan melihat peluang-peluang lain, peluang-peluang terbaik buat perusahaan kita. Kita akan beradaptasi dengan hal-hal baru. Ini harus kita terbuka perubahan itu. Jadi tidak bisa banyak orang yang menyerah karena udahlah bisnis kita udah benar-benar mati. Akhirnya udah tinggalkan, tutup. Tapi ada peluang-peluang lain. Saya melihat
teman-teman di hotel-hotel, restorannya yang selama ini nggak pernah online, restorannya akhirnya sekarang mereka udah jualan online tuh, restoran-restoran. Kemudian saya kemarin ada tetangga saya kerja di perusahaan kayak pernah ya dengar Informa, itu perusahaan furniture yang besar, itu karyawannya ada yang work from home, dia ditawarkan untuk bisa memasarkan produk-produk furniture-nya dari rumah dan dikasih komisi, dan mereka senang malah. Dan ternyata kebutuhan masyarakat untuk di rumah itu tinggi, seperti alat membuat makanan, alat membuat roti itu ternyata naik 600% penjualannya, karena kebutuhan di rumah-rumah, alat-alat dapur dan lain-lain. Jadi mereka kerja di rumah bisa mendapatkan penghasilan. Dan juga mereka bisa menerima perubahan dan menjadi agen arah perubahan perusahaan kita. Yang ketiga, cari temukan ide baru. Jadi saya lihat memang banyak yang merubah, beradaptasi bisnisnya. Tapi juga hati-hati jangan terlalu ikut-ikutan. Jadi banyak orang ke kiri, ikut ke kiri semua. Tapi lihat, ada nggak kita bisa peluang ke kanan? Misalnya banyak orang jualan APD, berproduksi APD semua. Akhirnya saya dengar overstock tuh. Teman-teman UKM yang membuat baju APD overstock. Dan rumah sakit banyak yang belum begitu menerima produk-produk karya UKM gitu, karena katanya belum berstandar dan lain-lain. Nah, itu kita hati-hati juga, cari peluang-peluang baru yang nggak ikut-ikutan, tapi cari ceruk baru, yang sehingga itu menjadi hal yang belum pernah dilakukan sama orang. Nah, ini libatkan karyawan kita sehingga mereka akan memberikan ide-ide baru yang bagus. Habiskan waktu bersama mereka. Yang berikutnya, ya selamat sore Pak Sandi Uno sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya teruskan Pak Sandi, izin. Yang berikutnya, investasikan waktu kita. Jadi kita ini udah banyak di rumah. Kalau kita banyak di rumah, habiskan waktu kita, kalibrasi ulang bisnis kita, rencana kita, dan yang paling penting pemasaran kita juga. Pemasaran, karena banyak PR sebenarnya banyak PR dari bisnis kita yang belum kita lakukan, coba dicek lagi, pasti ada. Misalnya mau beresin tentang website kita, toko online kita, atau menjawab beberapa pertanyaan customer, itu mungkin ada. Nah, itu investasikan waktu kita untuk ke sana. Dan juga banyak waktu kita untuk belajar lagi. Pemasaran, saat ini saya lihat lelang atau Google Ads ya. Google Ads itu sekarang lagi murah tuh, kalau teman-teman dari sekarang melakukan pemasaran di Google Ads, lagi mumpung murah, walaupun produk kita belum sebanyak sekarang gitu. Untuk yang penting brand kita naik dulu di Google Ads. Nah, nanti pandemi selesai, brand kita udah kuat. Kita manfaatkan pasang iklan yang sekarang lagi jatuh, lagi murah di Google. Itu manfaatkan. Sehingga di Google Analytics kita, website kita atau toko online kita akan lebih banyak dikenal nantinya. Nah, itu empat tips dari saya untuk supaya kita bertahan, jangan sampai bisnis kita berhenti. Jadi kesimpulannya, peluang baru banyak di dalam krisis ini, ada kebutuhan-kebutuhan baru, perubahan gaya hidup baru, dan ini cari ide-ide bagaimana peluang itu bisa jadi jalan usaha kita. Terus kemudian kita banyak kerja di rumah, banyak waktu, kita banyak belajar lagi, baca buku, upskill kita. Jadi keterampilan kita tambah. Banyak belajar di rumah, mudah-mudahan itu jadi penunjang bisnis kita juga. Kemudian kumpul bersama keluarga, itu paling penting juga. Kemudian OKOC itu kekuatannya di silaturahmi. Jadi memang penting buat kita bersilaturahmi, tetapi pada pandemi ini kita akhirnya tidak bisa langsung secara fisikal, tapi silaturahmi secara online tetap bisa seperti sekarang. Jadi ceritakan, sampaikan apa aja produk-produk yang kita sedang buat, apa yang kita sedang jual. Teman-teman saya pernah dengar ya Tengku Wisnu. Tengku Wisnu itu jualan oleh-oleh, pusat oleh-oleh di Malang Strudel. Nah, dia sedang menceritakan bisnis barunya selama pandemi ini, yaitu frozen food. Frozen food-nya dia kumpulkan, dia ajak teman-teman UKM di Malang yang berproduksi frozen food bisa dijual di Malang Strudel secara online. Nah, itu cara baru. Nah, dia bersilaturahmi, kumpul teman-teman UKM-nya,
di Malang dan frozen foodnya sekarang mulai tumbuh. Nah itu silaturahmi insya Allah ada janji Allah yaitu diperluas rezeki dan panjang umur. Next berikutnya. Nah ini sekedar mengingatkan juga bahwa OKOC mempunyai 7 langkah PAH, ini kurikulum kita dan kita tentu menyesuaikan di saat krisis corona ini. Ini oleh Coach Wulan nih, Ibu Ketum PPS OKOC sangat sudah hatam dan nanti teman-teman yang bergabung di dalam forum ini bisa aktif di komunitas PPS. PPS adalah penggerak dari gerakan OKOC. Melakukan pendaftaran, ikut pelatihan. Tadi Coach Wulan sampaikan bahwa acara ini rutin setiap minggu. Saya lihat malah lebih dari 2 atau 3 acara nih Coach Wulan membuat acara ini dalam 1 minggu. Kemudian cari pendampingan, ya, cari pendampingan. Minta Coach Wulan menjadi pendamping, ya, jadi mentor. Saya bisa dikontak nomor handphone saya untuk jadi mentor. Silakan, saya siap mendampingi secara online. Maksimalkan perizinan yang udah kita punya. Ya teman-teman kalau udah punya izin edar makanan, izin halal dan lain-lain, manfaatkan dari sekarang untuk bisa dijual secara online. Kemudian pemasaran yang tadi saya sampaikan, adaptasi melalui jalur pemasaran secara online, melalui sosial media. Insya Allah kalau yang paling kuat sekarang mereka memasarkan secara online, nanti pandemi ini selesai, brandnya akan sangat kuat dan sudah sangat dikenal di dunia online nantinya. Makanya mumpung dari sekarang manfaatkan dan malah kalau bisa pasang iklan, sekarang iklannya lagi murah tuh di Google. Kemudian catat keuangan kita. Nomor 6, ini paling penting, harus disiplin keuangannya. Pak Sandi Uno itu sukses karena disiplin mengenai keuangan. Catat uang masuk, uang keluar, walaupun sedikit mungkin cash flow-nya, tapi pencatatan itu penting buat kita. Kalau butuh modal, nomor 7, coba sampaikan ke kerabat dekat untuk bisa bantu, mungkin bisa kerjasama, bagi hasil, dan lain-lain. Kalau memang akses perbankan sedang susah. Ya, tapi mudah-mudahan ada jalan, ada solusi buat kita semua. Itu aja teman-teman dari saya. Ini kontak saya bisa dihubungi, email, telepon saya, dan lain-lain. Terima kasih, Coach Wulan. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih Pak Ketum. Mantep. Kalau Pak Ketum udah ngomong semua terpana. Belum nanti Papa online bicara semua kelepek-lepek. Nah, ini beda nih kalau yang ngasih materinya jagoan-jagoan semua. Materinya hari ini memang sangat mengena ya Pak Iim, Bang Sandi, karena memang selaku UKM itu di era yang pandemi ini yang kita hadapi sekarang harus bertahan. Nah, ketika memang bertahan dalam artian ya kita berusaha mengumpulkan cash flow dan lain-lain. Tetapi karena dampak juga sehingga daya beli kurang, akhirnya ada kecenderungan kelebihan karyawan. Nah, sebelum the worst case kita akan melakukan PHK, makanya kami belajar dengan Pak Im dan Bang Sandi yang selaku pengusaha sukses, apa sih kiat-kiatnya gitu sebelum kita ngurangin karyawan ya, dan kemudian setelah ngurangin karyawan pun perusahaannya harus bagaimana kan begitu. Tadi saya mendengarkan pemaparan dari Pak Ketum, itu luar biasa ya, sebagai owner usaha ya kita bisa disebut sebagai pemimpin bisnis dari usaha kita sendiri. Jadi kita sendiri harus transparan ya, menurut saya itu benar sekali karena tidak mungkin masalah organisasi atau perusahaan kita sebagai owner simpan sendiri ya, sementara karyawannya nggak tahu. Jadi memang ini perlu kita berusaha transparan dengan karyawan sehingga karyawan juga ikut merasakan sulitnya perusahaan yang mereka bekerja. Yang kedua, terbuka akan perubahan. Saya setuju banget. Jadi udah nggak zamannya lagi di era yang sekarang kita hanya sebagai follower. Jadi kita harus terbuka terhadap perubahan. Kita melihat di luar sana ada apa. Jadi kita harus menjadi pionir di Indonesia karena dengan pionir biasanya kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang memang harus kita belajar dari Bang Andi. Kemudian berikutnya adalah temukan ide baru. Ya, saya pandemi
sudah menjadi era yang akan lahir baru nih, ya, walaupun sekarang dan nanti menurut saya apa yang harus dilakukan, karena ini benar-benar bagi kita ini baru banget, ya, adanya perubahan-perubahan seperti ini yang sangat cepat, sehingga perlu banget kita mendapat pemaparan-pemaparannya. Terima kasih Pak Ketum atas pemaparannya yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Saya nomor Pak Ketum di grup coaching klinik saya. Jadi saya punya grup Pak Iim, jadi memang saya menjalankan 7 pas. Jadi saya punya grup coaching klinik, ya, dari grup besar saya. Jadi ada grup khusus yang saya coaching secara personal bagi teman-teman yang punya masalah di UMKM. Dan tentunya akan lebih berwarna apabila nanti Pak Iim ikut meramaikan grup coaching klinik tersebut. Selanjutnya menuju ke pembicara yang kami tunggu-tunggu, ya, yaitu Bapak Online alias Bang Sandi. Monggo Bang Sandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya rekan-rekan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Salam. semua. Karena kita dalam pertemuan Zoom ini kita ramaikan sisi chat kita dengan posting-posting update keadaan usaha kita. Di sisi kanan saya mau lihat rekan-rekan mudah-mudahan masih tetap semangat melawan COVID-19. Ya, tadi Maulan suaranya putus-putus, tapi itu saya melihatnya justru peluang untuk teman-teman yang punya usaha IT untuk memperbaiki WiFi di tempatnya Mbak Coach Ulan. Itu adalah satu peluang usaha. Siapa tahu Coach Ulan mau kasih salah satu pengusaha IT di bawah OKOC dan Pepes untuk memperbaiki Wi-Fi-nya. Oke, Coach Ulan, Coach Iim, dan semuanya yang udah gabung di sini, total ada 62, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucap syukur Allah masih berikan kesehatan untuk kita di tengah pandemi COVID-19. Kita masih diberikan kesehatan dan kumpul, insya Allah hari ini silaturahim kita akan membawa satu keberkahan. Amin. Juga tentunya saya ingin mengajak kita semua berdoa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, yang terdampak secara kesehatan maupun secara ekonominya. Semoga Allah berikan jalan keluar dan segera mencabut COVID-19 ini dari muka bumi. Dan doa terbaik juga kita kirimkan untuk saudara-saudara kita, tim medis, petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang sekarang ada di garda terdepan, berjuang, berhadapan langsung dengan COVID-19, sekaligus juga benteng terakhir. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka, dan mereka dilindungi dan diberikan kesehatan. Ya, hari ini saya singkat saja, karena tadi materinya sudah luar biasa dari Coach Ulan dan Coach Iim. Hari ini saya ingin menebar satu optimisme, yaitu bagaimana kita bisa menakar vaksin antivirus PHK. Saya saking sukanya sama Pepes, ini saya pakai baju Pepes, tapi Maulan malah nggak pakai baju Pepes. Kenapa Maulan? Ayo Maulan. Ini kesetiaan saya sama Pepes ini. Ini bagian daripada militansi saya. Membela Pepes. Mudah-mudahan teman-teman Pepes tidak terkena virus PHK. Virus corona udah bikin pusing, apalagi kalau virus PHK. Tapi ini ada vaksinnya nih untuk antivirus PHK. Next slide. Ancaman gelombang PHK ini sudah terpetakan di slide berikutnya, yaitu bahwa meluasnya COVID-19 ini sudah menghantam bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisis juga ekonomi. Perusahaan-perusahaan kena dampaknya keuangan, produktivitas, mobilitas dari masyarakat dibatasi, sehingga keuangan perusahaan juga
sangat terdampak secara negatif. Dan sebagian perusahaan yang tidak punya opsi akhirnya harus merumahkan, malah harus mem-PHK-an. Mem-PHK yang menjadi sebetulnya opsi terakhir. Saya ini korban PHK loh. Saya ini dulu 20 tahun yang lalu, lebih 22 tahun yang lalu juga di PHK. Tapi PHK itu yang saya anggap sebagai musibah ternyata berubah menjadi hikmah dan berkah. PHK tersebut membuka satu nuansa baru bagi saya, satu kuadran yang saya kembangkan, yaitu usaha di bidang keuangan dan investasi. Alhamdulillah usaha yang dimulai dari 3 orang karyawan tahun 97-98 pada saat krisis, sekarang sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar investasi di Asia Tenggara dengan 30.000 karyawan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ada 63 partisipan di sini, mudah-mudahan ikut menggunakan kesempatan virus COVID-19 ini sebagai pemicu kita bisa menjadi pengusaha yang sukses. ILO sudah menyatakan bahwa 81% atau dari 3,3 miliar tenaga kerja global terdampak penutupan tempat kerjanya. 1,2 miliar orang yang terdampak sektor yang terkena COVID-19 ini. Di Indonesia angka awal 1,2 juta, per hari ini sudah mungkin 2 juta pekerja dan lebih dari 100.000 perusahaan yang ditutup. Di Jakarta sendiri sudah hampir 200.000. Oleh karena itu kita harus tetap tabah menghadapi ini semua dan beberapa sektor langsung terdampak wabah COVID-19 di slide berikutnya. Slide berikutnya kalau kita lihat sektor perdagangan besar hingga mikro, rumah makan, tempat hiburan, tempat pariwisata, terutama mal, perhotelan itu yang paling kena banyak. Setelah itu sektor jasa dan juga karena tidak ada mobilitas, transportasi baik online maupun konvensional juga kena. Dan dari sektor informal sudah 200.000 lebih yang dirumahkan. Nah ini tentunya membuat kita prihatin, tapi kita jangan bersedih terlalu lama. Kita harus lihat apa saja langkah-langkah yang diharuskan untuk kita bebas dari ancaman ekonomi yang ditimbulkan oleh PHK. Nah, di slide berikutnya pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan. Ini sejumlah peraturannya kita bisa teliti di PP sama OKOC apakah kebijakan ini sudah efektif menghadapi dan mencegah PHK ini. Kita juga PPS OKOC harus memberikan masukan bahwa beberapa perusahaan itu malah bertindak sendiri. Harus dibahas dan disepakati dulu pengusaha dan pekerja atau wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Gimana caranya perusahaan-perusahaan ini memangkas biaya tapi mengutamakan kesejahteraan dari karyawan yang ada di ekonomi terbawah justru. Bagaimana kita bisa adaptasi model bisnis, penjadwalan utang dan biaya sewa salah satunya, cicilan kepada leasing, cicilan kepada perbankan, cari pendanaan alternatif, memotong biaya lain yang tidak perlu, meliburkan sebagian atau merumahkan, tidak memperpanjang teman-teman yang paruh waktu, dan juga mengurangi upah. Fasilitas direksi ini sudah banyak sekali dilakukan, manajer-manajer ke atas memotong juga kompensasinya, dan membatasi kerja lembur, mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja. Nah ini yang harus kita lakukan, bagaimana caranya untuk tidak mem-PHK-kan karyawan. Next. Best practice yang ingin saya bagikan di sini adalah pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang transparan dan efektif mengatasi wabah. Kita beranggapan seperti itu ya, jangan dulu suuzon. Tapi kita juga harus membantu pada saat ini. Jangan semuanya dibebankan kepada perusahaan, tapi kita juga bisa memberikan dukungan agar kebijakan-kebijakan ini menjamin upah seluruh pekerja. Kita harus pastikan bahwa paket-paket yang diluncurkan ini jangan salah sasaran, salah manfaat. Harus tepat sasaran siapa? Adalah kepada karyawan yang paling betul-betul membutuhkan. Ini adalah karyawan-karyawan yang ada di kelas menengah ke bawah. Dan kita lakukan
imbauan agar pastikan bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan ini kita utamakan, dan paket-paket ini juga menyasar kepada UMKM, para emak-emak, para UMKM yang sekarang berjuang sendiri, mereka terpukul jatuh, knockdown di ronde pertama. Pada saat krisis ini, di krisis 97-98, 2008-2009, UMKM justru yang paling terdepan, paling kuat jadi tulang punggung. Kali ini UMKM, Maulan, Pak Iim, yang paling terdampak signifikan di ronde pertama dari krisis ini. Mari kita bahu-membahu, PPS OKOC, untuk berikan yang terbaik kepada UMKM dan kita hindari PHK. Terakhir, saya ingin di slide terakhir mengingatkan Maulan dan Pak Iim, ayo terus berolahraga, jangan lupa, walaupun di rumah saja, kita tetap berolahraga. Dengan olahraga kita tingkatkan, kita saya sama Ulan nih, internet saya juga nggak stable nih, KOC nih, benerin wifi. Halo, wah terputus ya kayaknya nih. Sebentar. Kualat sama Ulan. Agak tercekik-cekik, Mak. Saya kualat sama Maulan, suara saya tadi hilang. Iya, Bang Sandi. Oke, Bang Sandi. Ini nggak boleh kualat sama Mak nih, lihat langsung saya yang drop. Maulan, ya inilah peluang bisnis wifi ini semakin marak nih, karena semuanya pakai ngazumburit ya, bukan ngabuburit, tapi ngazumburit. Kadang-kadang wifi semua drop. Nah ini peluangnya buat Mak Marfi juga, Mak Marfi. Ya. Iya, Bang. Terima kasih, Mak. Jengkol. Kang Asep, semuanya. Coach Zulfan. Kemarin ketemu ya, tetap maju. Iya. Dan sukses untuk semuanya. Ya, makasih, Bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sandi, terima luar biasa ya, ilmu baru lagi dari Bang Sandi yang kami dapat sebagai pengusaha atau selaku owner, apa tahap-tahapnya tadi ya teman-teman. Kalau punya karyawan banyak, sebelum mem-PHK, langkah-langkahnya adalah tadi disampaikan, yaitu menekan biaya, tidak boleh lembur, kemudian mungkin fokus kepada produk unggulan, terus pemasaran juga ditekan biaya pemasarannya dan sebagainya. Baru terakhir kita, jika PHK tidak bisa dihindari, maka harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Apabila ada serikat pekerja, ya tentu saja harus melibatkan serikat pekerja. Nah ini sebenarnya makanan saya ya, Bang Sandi, kalau di HR itu restrukturisasi namanya, di perusahaan apabila ada masalah efisiensi seperti ini. Tapi kami berharap semua teman-teman tidak ada yang berdampak terlalu signifikan ya. Walaupun iya kita mempunyai kendala di era pandemi ini, tapi insya Allah ini akan segera berakhir. Dan yang paling penting adalah ikuti pelajaran-pelajaran dari para pakar ini ya, sehingga kita sebagai pelaku usaha aja melakukan bisnis kita, dan yang paling penting melakukan 7pas. Nah, 7pas ini adalah kartu sakti dari kita ya untuk menjalankan usaha. Saya nanti dengan senang hati akan juga men-sharekan ilmu saya dilakukan bagi semua pelaku usaha. Oke, dalam hal ini
ada beberapa pertanyaan, apa enggak nih? Kalau saya lihat di chatnya banyak banget ya. Tapi ini saya akan simpan. Ya. Ini tanya jawab ya, baik itu di IG saya ya, di Coach Wulan. Ya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya rasa supaya nanti kita ke depannya lebih pede lagi dan lebih siap lagi menghadapi bisnis yang nanti kalau Bang disebut itu adalah kita akan memasuki era new normal ya, new normal. Jadi setelah pandemi ini eranya namanya new normal. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke IG saya atau IG PPSUKOC juga bisa, atau ke IG HRA juga bisa, atau masuk ke grup coaching klinik saya, jadi nanti saya bisa jawab. Dan tadi saya sudah janji ya, nanti kita ada kelas coaching dengan Pak Ketua Umum kita. Oke, saya rasa terima kasih. Nanti jangan bubar dulu karena ada sesi foto, ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ini ada pertanyaan nih, Maulan dari Dwiki Maulana. Pertanyaan buat Bang Sandi, kenapa banyak perusahaan besar memilih opsi merumahkan karyawannya di tengah kondisi pandemi? Apakah kartu prakerja itu efektif dalam membantu ekonomi para pekerja yang di PHK? Dwiki, ini jawaban saya. Kita mungkin bisa berdebat mengenai prakerja dan lain-lain, dan itu ada waktunya nanti. Saya tidak mau berdebat sekarang karena kita uang tunai itu oleh pemerintah ditransfer ke rakyat melalui program-program bantuan sosial, baik itu Keluarga Harapan maupun juga prakerja. Jangan terlalu dibebani pelatihan, karena pelatihan bisa kita yang berikan. Bisa masyarakat seperti Coach Wulan, bisa IIM, bisa malah kita berikan dengan lebih efektif daripada pemerintah ataupun mitra-mitranya. Tapi pemerintah fokus untuk mentransfer. Kenapa? Karena kita banyak produksi barang. Ada tadi APD yang diproduksi oleh para pengusaha-pengusaha. Saya baru dikirimin juga ini masker-masker. Mpok Nur nih, Mak Nur beli banyak banget masker-masker yang baik yang batik maupun yang biasa. Sekarang juga kalau masyarakat punya uang, mereka bisa beli produk-produk yang meningkatkan imunitas, meningkatkan kesehatan dia. Saya juga ada ini misalnya produk Kojima. Ini produk yang saya waktu itu gagas sebelum saya masuk ke ranah publik. Ini singkat dari Korma, Jima, Jinten, dan Madu. Kojima. Kojima. Ini, kalau teman-teman tertarik, ini bisa jadi reseller di Coach IIM ataupun lewat Coach Wulan. Saya akan bagikan untuk modal teman-teman menjadi reseller Kojima. Karena ini sekarang jadi pilihan untuk kita meningkatkan imunitas kita. Karena Corona ini menyerang imunitas kita. Kalau kita punya bentengnya, Kojima, kita bisa meningkatkan kekuatan tubuh kita. Nah, ini adalah produk-produk yang sekarang lagi in banget, yang lagi hits, lagi ngetrend. Teman-teman kita berikan fasilitas akses melalui OKOC dan PPS. Penghasilan dan kemampuan ekonomi khususnya di masyarakat kelas menengah ke bawah. Terima kasih Coach Wulan. Kita foto dulu. Ya, mau foto. Ayo kita foto. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Bunyi Kak. Lagi ya. Lagi, sampai bunyi ya. 1, 2, 3. Oke, Oce.
Sudah 3. Oke, Oce. Oke, oke. Nah, lagi ya. Ayo, oke, Oce, semua muncul. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Kojima, korma, jinten, dan madu. Jimat kita melawan corona. Ya, buat teman-teman nanti yang mau jadi reseller Kojima bisa hubungin saya ya nanti di grup coaching klinik biasa seperti biasa. Alhamdulillah. Saya yakin buat emak-emak mulai sibuk lagi di dapur akan menyiapkan berbuka puasa luar biasa ya. Sebelum nyiapin bukaan belajar dulu sama Coach Iim dan Bang Sandi. Mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Lan, makasih semuanya. Barakallah. Wah, Pak Iim juga udah pakai. Bang Sandi mau tak kirimin jengkol lagi nggak? Buat Bang Iim juga. Buat buka puasa. Boleh, jengkol boleh. Jengkol. Boleh, terima kasih. Terima kasih. Mbak Susi dan Namon, jangan khawatir. Jangan khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Kalau kita punya Allah bukakan, masyarakat punya daya belinya. Terima kasih, sukses. Saya pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Sandi. Yuk. Terima kasih. Ya. Nama Susi dan Namon kok. Ya. Oke. Makasih, sama-sama. Makasih Maulan, makasih Coach Iim. Makasih semuanya. Makasih Bang Sandi, makasih semuanya. Pak Ajeng ada yang Direktorat. Udah lama lagi. Terus udah belum? Oh, nggak pernah deh. Nanya ini. Saya pamit. Makasih semua. Ya, sip. Terima kasih. Ya. Udah kawal. Ya Bang Sandi ya, yuk. Tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan tertukar, jangan khawatir. Kita kan besok.